menemani Bapak Ibu selama 11 hari. Abuna Tony Zaluku. Ya. Abuna itu bahasa Ibrani yang artinya pendeta, Bapak Pendeta. Ya. Jadi Akan duduk. Datang. Duduk. Dengar. Doa. Foto. Toilet. Itu urutannya. Yang melanggar awas saya cewek ya. Nanti kita akan pergi di Kana. Saya percaya mereka akan mendapat berkat Kana. Sudah berapa anaknya? Sama 2 jam ya kan? 2 jam. Orang ini video. Dalam doa kita bersabar, kita bersyukur, maka akan ada nanti sukacita. Maka bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Amin. Jadi berdoa, bersabar, bersyukur dan bersukacita senantiasa dalam Tuhan Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang merasa lemas, ada yang merasa capek, minum vitamin, gak apa-apa. Ada yang merasa nggak bisa, wah itu kapan lagi ke sini. Begitu banyak orang belum bisa ke sini tahu, ya kan? Ya, karena apa? Saya punya banyak teman pengusaha-pengusaha di Indonesia, tapi mereka nggak punya waktu untuk ikut tur berziarah seperti ini. Alasannya apa? Alasannya waktu. Tapi Bapak Ibu sudah dikasih waktu kan? Karena apa? Karena yang tidak ikut tur atau misalkan dia nggak turun atau dia nggak nikmatin perjalanannya, pasti dia akan menyesal Bapak Ibu. Karena dia akan bilang, aduh saya pernah ke ini, tapi waktu itu saya capek, saya nggak bisa turun karena alasannya begini. Oh jangan, karena kesempatan hanya datang sekali saja. Kita berarti kalau kita nggak kesini lagi, pasti kesini lagi. Kalau ada rezeki tadi. Nah ini kuburan Bapak Ibu sebelah kanan Anda. Ya. Kuburan orang Mesir yang Muslim, tapi perhatikan yang ada di kiri aja, dan kiri lebih keren. Ada Ya. Jadi yang kiri ini ada danau, kayak danau Sunter nih. Ya. Lalu sunter. Bapak Ibu, kalau yang ini sebelah kiri check in, sebelah kanan check out. Makanya saya Selamat menikmati makan. Ini makan siang apa makan apa ya? Makan siang ya? Di mana kita ini? Di Kairo ya? Pura-pura nggak tahu. Di mana kita, ibu-ibu? Kairo ya? Lagi makan ya? Lagi makan. Makan apa tuh? Makan pisang. Enak ya? Enak. Bawa sambal nggak? Makanan Mesir. Kairo. Enak. Sambalnya di koper. Sinagoga itu dibangun di tempat di mana Musa ditemukan oleh putri Fir'aun. Berarti bahwa Musa ditemukan dekat sini Bapak Ibu. Jadi ada tempat Musa dekat sini, dan di sini ada tempat Yesus. Jadi di sana sinagoga Ben Ezra tempatnya Musa, gereja Abu Sirga tempat Yesus. Ya, namanya gereja Abu Sirga. Jangan setelah pulang dari sini atau nanti malam masuk hotel bilang apa? Bikin bingung aja nih guide lokal, kenapa sih bawa Ben Ezra, bawa Abu Sirga sampai hotel gua lupa. Ini tempatnya Musa atau tempatnya Yesus? No, itu tidak bikin orang bingung, tapi itu ada kesamaannya dan itu mirip. Makanya dibawa kedua tempat yang berdekatan, makanya dibahas secara bersamaan, makanya dibahas secara berdekatan, makanya kita kupas secara bersamaan karena itu mirip. Jadi di sini Musa dikejar, Yesus dikejar. Di sana Musa dikejar oleh oleh Firaun. Di sini Yesus dikejar oleh Herodes Agung. Dan ini tempat pengungsian Yesus, Maria dan Yusuf. Di sana Musa ditemukan oleh putri Firaun. Jadi tempatnya berdekatan. Tempatnya dekat. Kenapa? Karena ada korelasinya dan itu mirip. Makanya dibawa kedua tempat yang berdekatan, makanya dibahas secara bersamaan, berdekatan, makanya kita kupas secara bersamaan karena itu mirip. Ya. Terus terang juga, Bapak Ibu, pada abad pertama
sesudah Masehi sudah dibangun sebuah gereja kecil berada di bawah. Nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk turun ke bawah. Lihat di bawah itu adalah gua di mana Yesus, Maria, dan Yusuf pernah tinggal di dalamnya. Lalu kemudian pada abad keempat sesudah Masehi, pada saat agama Kristen telah diresmikan di tanah Mesir, orang Kristen ya oleh Santa Helena, mamanya Kaisar Konstantinus, mereka bangun gereja, dan gereja ini membawa nama dua santo terkenal di Timur Tengah. Yang pertama namanya Sergius, yang kedua namanya Bacchus. Sergius dan Bacchus, mereka berdua itu orang yang dulu mereka menyembah berhala, dan mereka itu orang Romawi yang tinggalnya di Syria. Tapi tiba-tiba mereka menerima kebenaran dan mereka sudah percaya Kristus. Karena oleh sebab itu mereka dihukum mati oleh Kaisar Maximian. Itu pada abad kedua sesudah Masehi. Maka pada saat agama Kristen telah diresmikan di tanah Mesir, orang Mesir tidak lupa sama orang yang pernah mengorbankan dirinya demi Yesus. Makanya mereka bangun gereja, membawa nama Santo Sergius dan Bacchus, bahasa Arabnya jadi Abu Serga. Jadi hampir di sini bisa dibilang ada dua gereja. Satu gereja kecil di bawah, dan satu gereja besar yang kita berada sekarang yang namanya Abu Serga atau Santo Sergius dan Bacchus. Gereja ini sudah berada sejak abad keempat sesudah Masehi, masih dipakai sampai sekarang, dan sudah direnovasi tahun 2016 oleh Presiden Al-Sisi, oleh pemerintah Mesir. Tapi mereka juga meninggalkan hal-hal yang unik di dalam gereja dari desain yang terlama. Seperti apa? Seperti pilar-pilar ini Bapak Ibu. Ada di sekeliling gereja ini 12 pilar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, itu melambangkan 12 murid. Lalu Bapak Ibu kalau Anda perhatikan, ada 11 pilar yang dibuat dari marmer dan warnanya putih dan puncaknya pun sama, tapi ada satu yang berbeda, yang merah ini, yang nggak ada puncaknya. Kenapa ini berbeda? Karena ini melambangkan Yudas Iskariot, ya kan? Lalu Bapak Ibu yang unik dan asli di dalam gereja ini, ya, yang tidak direnovasi, ini adalah mimbar ini yang Bapak Ibu lihat, yang dibuat dari marmer dan sudah berada sejak abad keempat sesudah Masehi. Lalu kemudian ada juga kayu ini kayu aras yang di depan yang Anda lihat. Kayu aras ini persis dengan kayu yang digunakan oleh Salomo pada saat dia mau membangun bait Allah. Terus terang juga Bapak Ibu, gereja ini terdiri dari 2 lantai, karena biasanya lantai atas itu untuk perempuan, lantai dasar untuk laki-laki Bapak Ibu. Ya. Lalu di sini Bapak Ibu, gereja ini bahas tentang ayat yang ada di Injil Matius. Matius pasal 2 ayat ke-13 sampai ayat ke-15. Penyingkiran ke Mesir, pengungsian ke Mesir. Ketika orang itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya juga, dan menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu telah terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, di mana kalimatnya yang cukup kuat, dari Mesir kupanggil anakku. Ya, keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf, mereka pernah tinggal di sini. Di Alkitab nggak ada cerita ini semua, dari mana ke mana, berapa lama, no. Yang disebut bahwa mereka meninggal ke Mesir. Tapi berapa lama? Ini menurut dan tradisi orang Kristen Koptik Ortodoks Bapak Ibu, turun temurun. Jadi katakan di sini mereka tinggal 3 tahun 11 bulan. Menurut orang Kristen juga, Yesus datang ke sini pada saat dia berumur 1,5 tahun, pulang dari Mesir usia 6 tahun. Belum jadi guru terbesar tentu ya. Tapi yang jelas, Yesus pernah tinggal di Mesir. Air pertama yang masuk ke dalam perutnya Yesus itu dari Mesir. Makanan pertama yang Yesus makan itu dari Mesir. Itulah sebabnya kenapa ini tanah suci Bapak Ibu. Ya kan? Betul nggak? Setuju? Dan kemudian juga Bapak Ibu di sini ada gambar ikon menggambarkan perjuangan keluarga kudus Nazaret ke tanah Mesir, yaitu Yesus, Maria, dan Yusuf. Dan mengatakan ada satu lagi, itu membantu Bunda Maria, namanya Salome. Lalu terakhir Bapak Ibu di sini banyak gambar dan ikon ini melambangkan orang-orang suci dan para rasul dan kehidupan Bunda Maria. Saat Bapak Ibu masuk, lihat ada kaca
Kaca itu tempat di mana mereka pada saat mereka merayakan hari baptisan Bapak Ibu, ya, di mana Yesus pernah dibaptis di Sungai Jordan. Tapi tempat yang di mana mereka membaptis anaknya itu berada lurus sebelah kanan. Mereka membaptis anak kalau baru kecil Bapak Ibu. Yang laki-laki usia 40 hari selam di dalam air. Kalau perempuan dia berumur 80 hari. Ya. Lalu kemudian untuk gereja ini yang paling unik itu adalah sumur di mana keluarga Kudus Nazaret mengambil air dari sumur itu. Jadi Bapak Ibu akan diberi kesempatan sekarang karena nggak boleh ada penjelasan di dalam, dan juga kita nggak usah lama-lama di bawah karena masih antri, ya. Jadi Bapak Ibu saya kasih waktu untuk masuk ke ruangan ini. Lalu kemudian Bapak Ibu akan lihat kaca. Kaca itu adalah sumur di mana Yesus, Maria, dan Yusuf mengambil air dari sumur tersebut. Sesudah itu Bapak Ibu akan turun ke bawah. Tapi awas kepalanya saat turun. Kita turun ke bawah, lihat di bawah itu, di bagian tengah, di bawah ini maksudnya, ya, di bawah kubah ini, di bawah tanah, itu Bapak Ibu akan lihat tempat di mana Yesus, Maria, dan Yusuf pernah tinggal di dalam daerah ini selama kurang lebih 3 bulan menurut orang Kristen, menurut tradisi orang Kristen. Lalu Bapak Ibu akan keluar dari ujung sana. Jadi masuknya dari sini, keluarnya dari sana. Lalu kemudian saya akan menunggu Bapak Ibu di sana setelah Bapak Ibu foto-foto. Yang terakhir yang saya mau cerita itu tentang tiang ini atau pilar ini yang ada kacanya. Kenapa ini satu-satunya yang ada kaca? Karena Bapak Ibu dikatakan tahun 1967 tiba-tiba pilar ini mengeluarkan darah. Ada darahnya, kayak darah manusia. Lalu orang Kristen di sini kaget, ini apa? Dan kenapa darah ini? Ternyata ini melambangkan bahwa keadaan duka yang Mesir akan alami. Pilar ini, dia pegang, dia taruh tangannya di atas pilar ini, maka darahnya udah berhenti, dan mengeluarkan darah. Cukup jelas Bapak Ibu? Cukup. Terima kasih atas perhatian Anda dan kerjasamanya, dan dipersilahkan masuk ke bawah, dan nanti saya akan menunggu Bapak Ibu di dekat pintu ruangan. Seperti biasa kita ada waktu 10 menit ya. Terima kasih. Orang Muslim sendiri juga. Orang Muslim sudah mengakui keajaiban itu, makanya mereka menamai gunung ini Gunung Al-Muqattam. Al-Muqattam ini dari bahasa Inggris Bapak Ibu. Muqattam itu dari cut off. Cut off. Karena gunung itu sudah dipotong, sudah digeser sejauh 3 km dari semula. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dua kelompok itu sudah berkumpul, berhadapan. Lalu Raja bilang sama Uskup Abraham, silakan Pak, buktiin kepada saya bahwa gunung ini bisa pindah. Lalu Uskup Abraham bilang kepada Raja, izinkanlah kepada kami untuk berdoa, ya, karena kami tidak punya power apa-apa, hanya berdoa saja. Lalu mereka itu, Simon sudah berdiri dan dia sudah memimpin umat Kristen yang hadir waktu itu, dan mereka itu sudah mulai mengucapkan Kyrie eleison, artinya kasihanilah kami ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang di belakang mengucapkan amin. Lalu mereka doa masing-masing. Kemudian mereka diminta sama Simon untuk berdiri lagi. Pada saat mereka berdiri lagi, gunung sudah naik ke atas katanya, ya. Jadi naik turun sesuai dengan kondisi. Begitu mereka berdiri, gunungnya naik. Begitu mereka berlutut, gunungnya turun. Dan pada saat Raja melihat keajaiban tersebut, dia sudah melarikan diri. Dia sudah kabur, dia sudah meninggalkan Kairo, dia sudah pergi ke Mesir Selatan. Tapi ternyata dia beberapa hari kemudian dia sudah balik ke istananya. Ternyata istananya masih ada, tapi gunungnya sudah nggak ada lagi karena gunungnya sudah digeser sejauh 3 km. Makanya setelah raja itu melihat keajaiban dengan matanya sendiri, makanya dia itu telah percaya Kristus dan dia sudah kawin sama perempuan Kristen di Mesir. Peristiwa memahat gereja di dalam gunung batu Bapak Ibu. Makanya gunungnya dibom dan hasilnya dibentuk kayak stadion atau kayak amphitheater. Dan nanti kita akan lihat Bapak Ibu. Jadi gerejanya dibangun untuk apa atau dipahat untuk apa? Untuk mengenang keajaiban yang sudah terjadi.
Aduh, sampai di sini udah ngap. Latihan buat kesini. Uangnya bukan buat amunan, buat Tuhan kembali. Dan nanti mereka akan buat amunan. Ya, boleh. Boleh rupiah, boleh dolar bisa dua-duanya. No problem. Boleh. Kebenaran di tanah Mesir, Markus telah divonis dan dihukum mati di tanah Mesir ini, di kota Alexandria. Markus pada saat dia masuk ke tanah Mesir, dia dikucilkan dan divonis dan dihukum mati di kota Alexandria. Kenapa Alexandria? Karena Alexandria waktu itu adalah ibu kotanya Mesir, Bapak Ibu. Lama-lama agama Kristen banyak orang yang terima di sini, sehingga kaisar-kaisar terpaksa juga untuk menerima agama Kristen. Sampai tahun 305, Bapak Ibu, ada seorang kaisar yang cukup terkenal bagi Kristen di agamanya, itu Kaisar Konstantinus Agung, dan namanya Santa Helena. Dia itu bikin orang bebas untuk pilih keyakinannya. Tapi tahun 313 agama Kristen didistribusikan di Mesir dan di seluruh Ya Bibo. Ya. Ada imam, ada ustaz dari Al-Azhar, terus ada juga banyak yang pakai kerudung, mereka datang ke gereja ini. Mereka
tidak ada niat untuk pindah keyakinan, karena di sini tidak gampang untuk pindah keyakinan. Yang Muslim tetap Muslim, seumur hidup, yang Kristen tetap Kristen, seumur hidup juga tapi